Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Solehudin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mata pelajaran SKI kelas 2.02. Saat ini sedang melakukan UKIN atau ujian kinerja pembuatan video pembelajaran pada hari ini, hari Kamis 30 November 2023 di Madrasah Aliyah Persis Tarogong kelas 10D dengan materi penyebab Fathul Makkah dan menggunakan model problem based learning atau PBL. Istiqlal siap sukunan tujuan siap untuk pelajaran selanjutnya. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberi kesempatan kembali. Setelah kemarin kita bertemu di minggu kemarin, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini jadi masih di jam yang sama dan di channel yang sama, masih di channel yang sama. Dan terusan kita sudah baca beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu bisa meresap hati dan nanti dari hati menginstruksikan akal kita untuk melakukan apa yang tadi dibacakan. Jadi tidak hanya dibaca saja, tapi diresapi dalam hati, juga nanti diamalkan dalam kehidupan hari ini. Sejarah itu kan termasuk pelajaran yang penting, tapi kepentingan sejarah ini bukan berarti kita harus hidup dalam sejarah atau selalu menengok ke belakang. Jadi kalau sejarah itu kalau naik motor itu diibaratkan ketika melihat kaca spion. Ya, di pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai dakwah Rasul di Madinah. Dan sebelumnya dakwah Rasul di Madinah. Ingat tahun ke-6 berapa? Tahun ke-6? Tahun ke-6? Belum sebelum Fathul Makkah. Tahun ke-6, tahun ke-6. Ada yang ingat di ke-6? Perjanjian? Perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, baru di tahun ke-8-nya ada Fathul Makkah. Materi kali ini intinya yang akan kita bahas itu hanya jadi yang diinginkan itu mudah-mudahan kalian itu bisa mendeteksi penyebab dari terjadinya Fathul Makkah. Jadi apa saja yang menjadi sebabnya, karena tidak mungkin kan kalau dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya teori kausalitas. Pernah dengar? Teori kausalitas, teori sebab akibat. Pasti ada sebab, ada akibat. Kalau ada Fathul Makkah berarti kan ada sebabnya. Apa sampai nanti memutuskan untuk menaklukkan kota Makkah. Yang dicapai ini gotong-royong atau bermusyawarah dan juga keteladanan, karena pasti di sana ada keteladanan. Salah satu inti dari pelajaran SKI itu kita mengambil teladan dari Rasulullah. Yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini adalah dengan sistem atau dengan model PBL. PBL itu adalah problem based learning. Pada tahun 8 Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan Fathul
pertanyaannya, jika pada saat itu Nabi tidak memutuskan untuk melakukan pertama, kira-kira apa yang akan terjadi dengan umat Islam saat ini? Itu adalah sikap buruk dari kaum kafir Quraisy, yaitu terutama ketika perjanjian Hudaybiyah. Kan tidak serta-merta ya, tidak serta-merta langsung menolak, tapi ada rentetan peristiwa yang akhirnya sampai sudah saatnya ini untuk membebaskan kota Mekah. Dari sana kan ada nilai, ada sikap yang tidak baik dari kaum Quraisy. Dengan sikap baik tersebut, sikap tidak baik tersebut apa? Ya, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Mengerjakan yang berbeda ini ada beberapa di luar tentang pertama yang didiskusikan itu cukup dua saja dua hal. Yang pertama adalah tadi jika Nabi Muhammad tidak memutuskan pada tahun berapa tadi tidak memutuskan Fatwa, kira-kira apa yang akan terjadi dengan umat Islam. Dan yang kedua adalah mengenai sikap apa yang dikerjakan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, nanti hal tersebut itu dituliskan di belakang bukunya tadi yang tadi nanti dituliskan nama kafir siapa, nama-namanya. Kalau orang namanya nanti ada 6 dan ada 8. Nanti kita lihat di bawahnya atau di sampingnya misalnya. Jadi dituliskan di sini. Kalau tidak cukup bisa di belakangnya. Nah, setelah kalian dituliskan hal tersebut, hal terakhir yang dikerjakan itu adalah perubahan posternya dari jawaban nomor B. Di jawaban poin B. Dan tadi ada poin B-nya yang sikap yang tidak baik. Nanti di sana kalian bikin kampanye, poster kampanye sederhana di HPS. Jadi di HPS-nya ada disiapkan di belakang. Ada kalian buat saja sederhana disesuaikan dengan LKPD. Jadi di LKPD ada ininya, ada apa? Ada tempatnya, ada petunjuknya. Ya, jadi ini untuk penilaian. Jadi kalau misalnya ada 3 yang diberikan 4. Pertama isi dan teks, kedua desainnya, nanti 3 gambar, dan yang keempat adalah ketersampaian pesan. Ada kita tonton dulu sebuah video, mudah-mudahan kalian ada dapat inspirasi dari video tersebut. Keluarganya, maka ia harus dikembalikan dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal membuka jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan kembali ke Mekah. Harusnya
sampai gitu. Oh ya, yang ada maknanya, jangan yang tidak ada maknanya. Yang sakit dan empati, tapi jangan yang jelek, jangan yang jelek, jangan yang buruk. Jadi doa. Dan pakai dalam mandi sudah mati. Boleh di semuanya harus Keburukan orang-orang Quraisy. tidak bisa. Gitu sih, udah. Ayo supaya anda bandingkan Kita coba presentasikan hasil karya-karyanya. Nanti yang lain menyimak sama di akhir menanggapi.
tetapi dan oleh asosiasi yang baik ataupun dalam masukan baik untuk teman kelompok yang lain. Kita mulai dari kelompok 4 ini kelompok. Nama saya Muhammad Darius Kayasa. Sebelah pinggir saya ada Sidik dan Nayaka. Di sini kita masuk saya di Indonesia ya tadi kita ada tahu di dalam di Bantu soalnya dan ada orang terus melanggar jadi dia Saya Palestina. Ini merupakan sebuah ajakan untuk semua orang agar kita dapat menepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami gambar Ka'bah karena gambar Ka'bah ini itu waktu Fatul Mekah, yaitu penaklukan Mekah waktu itu 17 Ramadan 630 Masehi. Tidak ada perubahan sedikit pun karena Rasulullah karena kaum Quraisy hanya bisa berpasrah dan tidak bisa melawan, dan Rasulullah pun tidak melawannya, dan dia melakukan Fatul Mekah dengan secara damai. Dari penelitian yang diberitakan tadi sama saudara yang sesuai dengan poin B. Saya poin B itu adalah mengenai sikap masyarakat, kemudian mengenai mungkin sudah lumayan maju ke sana, mungkin karena waktu jadinya ini kurang nanti instrumen lainnya kurang terus dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini pun salah seorangnya mengingkari seperti dia wa idza wa'ada asfafa, apabila ia berjanji maka ia akan mengkhianati. Nah, kenapa pisau? Karena ini tuh pisau bermata satu, seperti pisau bermata satu. Jadi awalnya tidak satu sisi tidak menggores, tidak menyakiti, namun sisi lain jika sudah berbalik akan Selanjutnya yang mana? Apakah jangan ingkar janjinya atau hadisnya? Jadi itu jangan kembali ya. Dan ketika misalkan ada inti tentang jangan ingkar janji, berarti yang harus pertama terlihat itu adalah pesan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini untuk menyindir kaum Quraisy, di mana mereka itu sudah membuat janji yang menguntungkan mereka dan bahkan merugikan kaum muslimin. Namun apa? Mereka sendiri yang tidak menepati janji tersebut, sehingga apa? Akhirnya mereka itu membuat kerugian sendiri, yaitu menjadi Fatul Makkah yang dimana Makkah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi maksudnya itu kita kalau di sini sekiranya kita tidak bisa menepati janji, kita jangan membuat janji. Nah, Yang harus diperhatikan adalah status tamunya. Kalau dalam baiknya ada stamin. Kalau dalam poster juga itu ada. Kita sasarannya untuk siapa? Kita harus sesuaikan. Ada tes dikerjakan aja, langsung di kertasnya. Jadi kalian itu dikerjakan dengan bulan Sebagai besar juga untuk kita isinya itu adalah merefleksi diri kita sendiri. Artinya, jadi juga tidak ada namanya. Biar kalian tinggal aja pertama apa yang didapatkan
2008 itu kira-kira apa yang akan terjadi? Penelitian Tadi kalau dia bilang penyebaran Islam tidak optimal. Tidak ada umroh dan haji. Ada lagi? Ada? Maksiatan. Nah, kalau saya boleh nambahin ini, kalau tidak menjadi Fathul Mekah, gitu ya. Di Fathul Mekah itu kan ada di Quran apa? Berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong masuk dalam Islam. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Kalian bisa nggak siapa pendiri Bani Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kalau tidak ada masuk Islam, kira-kira Muawiyah masuk Islam tidak? Kalau Muawiyah tidak masuk Islam, Bani Umayyah? Kalau Bani Umayyah tidak ada, berarti kesimpulan Islam tidak ada. Coba kalau boleh ditambahkan, kira-kira lalu sedikit kesimpulan dari bulan yang kita tadi. Untuk selanjutnya dari sekarang kan penyebab, berarti minggu depan kita akan membahas mengenai faktor keberhasilan sampai sini saja pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kalian amalkan nilai-nilai baik tadi dan nilai-nilai yang buruknya bisa kalian hilangkan. Maksudnya jangan diikuti. Sekian saja, terima kasih kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kepada kita di sana. Waalaikumsalam.